Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi bersama Ghost Production. Kita hari ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di video 2 minggu kemarin. Jadi akan saya bahas tuntas sebagaimana saya mengerti di sini. Bila ada salah-salah, mohon koreksi. Mari kita mulai. Ya, terima kasih kepada yang sudah bertanya di kolom komentar video saya yang ini, Jumat Event Gaje. Saya mau mencoba menjawab satu persatu pertanyaannya. Yang pertama dari Muhammad RD 7588. Bang, kupas tuntas masalah jenis-jenis baterai vape dari segi kapasitas, power, karakteristik baterai, sama cocok buat device apa aja jenis-jenis baterai itu. Ya, pertanyaan yang bagus, namun sialan karena ini banyak banget untuk yang dijelaskan. Jadi sebelum mengenal baterai-baterai, kita mengenal apa saja dulu kode-kode tentang baterai itu. Ini saya sudah bikinkan penjelasan tentang kode baterai. Yaitu di sini kita ketahui P di tulisan baterai itu V ya, bukan P. Kalau P itu artinya Assalamualaikum. Kalau V itu artinya voltase. Voltase adalah ukuran daya yang dapat disediakan oleh baterai. Di luar dari ukuran ini, semuanya tuh tidak akan, semua yang di bawah nih, kode-kode yang di bawah ini tidak akan jalan. Tapi kalau di bawah itu, dia masih jalan. Jadi masih ada yang bisa dihitung. Misal di baterai itu 3,7. Kalau di atas 3,7, biasanya baterai itu tahannya sampai 4,2 karena penuhnya 4,2. Nah, di atas pada itu susah biasanya. A di baterai itu adalah ampere. Seberapa besar arus yang dikeluarkan oleh baterai. Arus tuh ibaratnya kayak air yang mengalir. Kayak apa air, seberapa banyak air yang bisa keluar dari sebuah tandon. Nah, begitu. Kalau voltase ini seberapa banyak airnya tuh? Seberapa banyak airnya? mAh itu miliampere per hour. Seberapa lama arus bisa ditahan oleh baterai itu. Nah, jadi sebenarnya berapa miliampere tuh? Itu tuh adalah seberapa mAh baterai itu, penjelasannya tuh seperti ini kurang lebihnya. 3,7 volt 3000 mAh. Peak current, biasanya kayak gitu tulisannya di baterai lo. Peak current itu artinya paling tinggi si baterai itu bisa mengeluarkan 30 ampere. Kadang ada yang nulis lebih dari 30 ampere, kadang ada yang ya supaya terlihat low, apa kata orang tuh, supaya terlihat santai itu tulisannya ada yang seberapa biasanya aja, ada yang 25 ampere, ada yang 35 ampere. Nah, kita ketahui bahwa baterai itu memiliki voltase sebesar 3,7 ketika dalam keadaan paling standar. Keadaan paling inya bisa tuh, paling optimal inya. Biasanya apabila penuh baterai itu di 4,2 dan ketika paling bawah di 3,7. Baterai itu juga bisa menahan daya 3000 mAh, yaitu 3 ampere terus-menerus selama 1 jam. Bila dipakai dalam voltase paling tinggi yang disediakan baterai itu, ya 3,7 atau 4,2. Jadi misal kita kayak nge-firing, tapi kita bisa mengaturnya tuh 3,3 ampere aja misal. Itu bisa kita nge-firing selama 1 jam aja, ada sampai diputus-putus. Tapi syaratnya 3 ampere di 3,7 volt. Jangan 3 ampere di bawah 3,7 atau di tidak mentok 4,2 misal. Itu kalau di bawah voltase ini kita nge-firing 3 ampere itu lebih dari 1 jam.
soalnya ini kadang maksimal. Namun apabila baterai itu memakai daya di bawah 3,2 volt, dia bisa mengeluarkan ampere sampai 30 ampere. Nah, jadi misal kalau kita mau menghitung, misal kita aplikasikan di web, contohnya OHM 0,30 volt, voltasenya 3,7, itu dapat perhitungan ampernya jatuh di 12,3 ampere. Terus berapa wattnya bang? Kalau yang hitung, itu wattnya di 45. Kok bisa tahu Jar dengan perhitungan kayak gini nih? Kayak apa cara tahu perhitungan begini? Kita buka kalkulator, kita bersihkan. Kita ketahui OHM-nya tuh 0,30. Kita mau bakar di 3,7 volt. Misal kita sebelum bakar nih, kita menghitung dulu 3,7 volt. Kita bagi di 0,30. Berapa dapatnya? Ini 12,3 ampere. Jadi arus yang diperlukan untuk baterai itu tuh 12,3 ampere. Jadi usahakan mencari baterai yang peak ampernya tuh kalau bisa 2 kali lipat daripada ampere yang ada. Untuk apa? Supaya baterai itu tidak terbebani. Karena hukum listrik tuh biasanya kita jangan sampai mentok di baterai itu. Soalnya baterai itu tidak ada pendingin, tidak ada ibaratnya tuh suplai daya lagi selama ini dipakai. Jadinya murni menggunakan dirinya. Jadi otomatis kalau kita paksainya sampai 100%, dirinya ini akan kewalahan gitu. Makanya untuk mengeluarkan 30 ampere aja, misal di kapasitasnya tuh memang bisa 30 ampere. Dia nggak bisa nge-firing tuh 30 ampere sendirian untuk baterainya sendiri. Untuk dirinya sendiri, kecuali caranya tuh misal firingnya tuh di bawah 3,7 volt, 3,2, itu pun tetap susah ada baterai yang bisa sampai di 30 ampere. Nah, tapi kita kembali lagi ke perhitungan awal, 12,3 volt ini berarti benar hitungan ampere di sini. Kayak apa bang cara tahu wattnya tuh 4,5? Nah, dari ampere yang kita dapat ini, kalikan lagi, dikali lagi sama voltase pembakaran si koil tadi untuk mengetahui, berarti 3,7. Totalnya sama dengan 45,6. 333-nya tuh bisa dihitung karena itu tuh listrik untuk pembakaran kita di vape, itu tuh listrik bukan statis. Ibaratnya listriknya tuh masih bisa berkembang, turun atau naik, karena semua benda yang dibakar, semua benda yang dipanaskan, itu tuh tergantung suhu ruangan, tergantung nanti hambatannya, apalagi selanjutnya, misal kayak liquid, misal kayak kapas, misal kayak pas pemasangannya lagi di RBA itu tuh ada longgar atau apa, bisa jadi OHM-nya nggak perfect di 0,30 ketika pembakaran. Nah, tapi kita tahu sudah perhitungan pastinya. Oke, jadi sampai sini kuanggap mengerti apa tentang baterai. Misalnya ada yang belum ngerti, dan ini nanti jadikan pertanyaan untuk di minggu depan atau minggu depannya lagi, bisa. Oke, jadi kita lanjut ke karakteristik baterai. Apa saja lagi karakteristik baterai? Oke, kita akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis baterai. Iya kah? Ya, jenis-jenis baterai vape. Karena kita sudah belajar tentang kayak apa pembakaran. Itu yang tadi tuh sekalian untuk menjelaskan bagaimana hukum OHM law. OHM law tulisannya lah, bukan law. Nah, baru kita belajar tentang jenis-jenis baterai. Jenis-jenis baterai yang diketahui itu ada 3. Biasanya baterai yang tipikal bisa di-charging, baru dipakai dalam jangka waktu lama, ibaratnya diisi itu kadang langsung dibuang. Itu ada 3. Kita diketahui itu ada ICR, IMR, sama INR.
kita baca penjelasan tentang baterai ICR. ICR tuh terkenal dengan artinya lithium, ion, kobalt. C-nya tuh kobalt di tengahnya. Baterai ICR dikenal juga sebagai lithium ion kobalt. Telah lama digunakan dalam perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, dan kamera. Baterai ini memiliki energi kimiawi yang tinggi sehingga memberikan daya tahan yang lebih lama. Namun, baterai ICR seringkali rentan terhadap overcharging, overheating, bahkan kemungkinan terjadinya ledakan jika tidak digunakan dengan hati-hati. Selain itu, baterai ICR cenderung memiliki resistansi internal yang tinggi, yang dapat menyebabkan penurunan kinerja saat digunakan pada beban tinggi. Penggunaan baterai ICR juga tidak dianjurkan pada suhu ekstrim atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Kelebihan dari baterai ICR adalah kapasitasnya yang besar dan daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan jenis baterai lainnya. Namun, penggunaan yang tidak hati-hati dapat menyebabkan resiko keselamatan yang serius. Di sini ada kata-kata yang biasanya kalau orang baca tuh kita kurang bisa ngerti gitu Nah, kalau kayak overcharging itu adalah artinya ketika kita mencas itu tuh kelewatan daripada mengisi. Jadi sisanya tuh pasti dijadikan panas, yaitu overheating. Nah, misal kayak baterai ICR tuh ada jenisnya baterai 18650 ICR. Nah, yang kayak gini kodenya ICR. Biasa kita lihat di baterai kipas angin apa. Nah, itu tuh yang penggunaan ampernya tuh tidak tinggi. Jadi kalau bisa jangan sampai dipakaikan untuk di vape. Cuma kenapa dibahas? Karena biasanya ada yang bilang, ini sama aja baterai, bisa aja. Kalau Pina kita jadi ada tulisannya di sini penggunaan, kita termasuk dalam penggunaan yang tidak hati-hati. Soalnya dapat menyebabkan risiko keselamatan yang serius. Di sini dijelaskan juga baterai ICR itu cenderung memiliki resistansi internal yang tinggi yang dapat menyebabkan penurunan kinerja saat digunakan pada beban tinggi. Penggunaan baterai ICR tidak dianjurkan pada suhu ekstrim atau lingkungan yang tidak stabil. Berarti misalnya dia panas, I-nya tuh pasti kena berubah entah jadi apa atau jadi meledak. Nah, kayak gitu. Anggaplah kita ICR ini kita keluarkan, cuma salah satu jadi baterai yang harus dijauhi. Berarti kita lanjut ke IMR dan INR. Baterai IMR, M-nya itu adalah mangan. Jadi, lithium ion manganese. Selanjutnya kita akan membahas tentang baterai IMR, yang juga dikenal sebagai lithium ion manganese. Baterai ini memiliki karakteristik sedikit berbeda dari baterai ICR. Baterai IMR lebih stabil dan aman untuk digunakan dan tidak rentan terhadap overcharging dan overheating. Baterai IMR juga menawarkan kemampuan tinggi dalam menghadapi beban tinggi, serta memiliki resistansi internal yang rendah. Dalam hal ini, baterai IMR tidak mengalami penurunan kinerja yang signifikan saat digunakan untuk perangkat elektronik yang membutuhkan daya tinggi, seperti vape, misal, atau kayak ada kata orang tuh MBR untuk memutus daripada OHM yang short kayak gitu kawat aja bisa pagat ya kan. Kelebihan dari baterai IMR adalah daya tahan yang lebih lama, keamanan yang lebih tinggi, serta performa yang stabil pada berbagai kondisi penggunaan. Namun, baterai IMR umumnya memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan dengan baterai ICR. Nah, kapasitasnya itu berbanding lurus dengan ampere biasanya. Karena baterai IMR tahan di ampere yang lebih rendah untuk pembakaran yang lebih tinggi, ampere yang lebih tinggi tahan di OHM yang lebih rendah. Nah, begitulah kebalikannya. Makanya biasanya baterai ICR tuh bisa memiliki mAh yang lebih tinggi
dikarenakan dia kada tahan untuk OHM yang lebih rendah. Nah, terus kita lanjut ke baterai INR, lithium ion nickel. Terakhir kita akan membahas tentang baterai INR, yang juga dikenal sebagai lithium ion nickel. Baterai ini merupakan kombinasi dari baterai ICR dan IMR, menggabungkan kelebihan dari keduanya. Baterai INR menawarkan daya tahan yang baik, performa yang stabil pada beban tinggi, dan resistansi internal yang rendah. Baterai ini juga dapat menghadapi suhu ekstrim dan lingkungan yang tidak stabil dan lebih baik, dengan lebih baik daripada IMR atau ICR tadi. Jadinya bisa dipakai dalam kayak ibaratnya lingkungan kayak misal panas kayak gini, harinya ini lagi panas-panasnya, ini masih bisa menawarkan kestabilan. Namun, baterai INR umumnya memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan dengan baterai ICR. Meskipun masih lebih tinggi dibandingkan dengan baterai IMR, penggunaan baterai INR juga tidak disarankan dalam aplikasi yang membutuhkan daya tinggi secara konsisten. Nah, berarti kekurangan baterai INR adalah tidak bisa untuk mengeluarkan peak current atau ampere yang tinggi secara terus-menerus. Di situ ada kesenjangan. Jadi karena kita setelah ini, nah jadi tadi sampai sini kita tahu kalau sudah perbedaan ICR, IMR lawan INR. Nah, si INR itu punya kelebihan bisa lebih tahan untuk mengeluarkan ampere lebih tinggi, namun secara ibaratnya tuh konstan terus-menerus lebih tahan. INR kekurangannya di ibaratnya tuh mengeluarkan daya tinggi secara konsisten, kurang bisa dia. Jadi misalnya mungkin ngepick sampai 30 ampere bisa, tapi habis itu turun kayak gitu. Nah, tapi kalau ICR tuh kita anggap ya tidak dibahas lah, karena ini yang dibahas kembali ke pertanyaannya tadi, jenis-jenis baterai vape. Soalnya ini satu pertanyaan aja sudah berapa menit ini. Nah, jadi kan kita tahu sudah perbandingan IMR dan INR. Misal ada lagi pertanyaan, kita akan lanjutkan lagi lanjutannya setelah ini. Berarti kita bisa sudah membandingkan dan kita mengerti untuk diri kita sebagai pemakai vape, mau milih tuh baterai yang bisa untuk terus-menerus atau baterai yang untuk ketika kita tuh kayak oh ini kita nih bukan chain vape banget gitu, kita perlu daya tahan lama, berarti pilih yang rata-rata INR. Oh aku nih perlu yang daya tahannya tuh cukup, tapi untuk firing tuh mentok, misal kayak orang-orang yang cloud chaser atau kayak orang yang pakaian hariannya tinggi, wattnya tinggi, biasa main OHM rendah, itu nanti disesuaikan lagi sama device-nya, karena ketahanan device itu beda-beda. Nah, jadi mungkin ini soalnya cocok buat device aja, device apa aja, jenis-jenis baterai itu. Kayaknya ini yang nanti tuh kalau mau orang nanya lebih jauh, entah komen atau like video ini, nanti akan kita bahas device apa aja. Tulis di komen misal, bang device ini dengan pemakaian kayak gini gimana, cocoknya baterai apa, bang device ini misal ulunnya tuh makai di RBA aja atau biasa makai di RDA. Nah nanti kita bahas lagi. Karakter baterai down sudah, berarti kan power ya setelah ini kita akan bahas. Dari segi kapasitas sekalian tadi kita bahas, dan jenis-jenis baterai vape tadi semuanya. Oke. Yang pertama mungkin kita akan ambil contoh dari IMR, ini banyak contohnya. Nah,
Di sini ada VRK nih dari awal rilis nih pakai yang pertama. Tunggu bentar dulu lah. VRK nih dia mengklaim tulisannya di sini, kita ambil yang ini. Ini yang merah nih, dengan 2500 3,7 volt, dia bisa di peaknya paling tinggi 35 ampere. Nih, di sini dijelaskan continuous discharge, artinya pengeluaran arus terus-menerus yang bisa dipertahankan oleh PRK itu adalah 20 ampere. Nah, biasanya untuk PEP itu pasti disertakan tulisan high drain rechargeable battery. High drain-nya artinya ibaratnya bisa menguras secara cepat, yaitu ampernya yang lebih tinggi. Nah, kayak gitu. Usahakan ada yang begitunya tuh. Kalau nggak ada, di situ lihat di patokan IMR atau INR tadi. Nah, di sini contohnya misal 1860 PRK. Ini kan 35 ampere max discharge. Nah, kalau yang biru tulisannya 40 ampere high drain rechargeable battery. Padahal tulisannya di baterai sini continuous discharge 15 ampere. Kenapa bang lebih rendah ampernya daripada yang 2500? Hukum pasti listrik itu kalau mau ini makin banyak mAh-nya tuh, makin berapa lama ini bisa tahan. Kan tadi mAh itu adalah satuan waktu, bukan satuan jumlah barang. Misal beda, satuan waktu tuh itu yang menjadikan dia lebih awet. Tapi tukar baliknya tuh sama berapa ampere. Nah, itu jadi kita harus membandingkan berapa ampere yang bisa dibakarnya tuh sama keperluan kita. Sampai sini mulai terbuka nggak hijab-hijab kalian? Nah, untuk di PRK begitu. Ini ada orang banyak bertanya biasanya Golisi bang, Golisi bagus nggak aja? Untuk saat ini Golisi belum sampai ke tes, tapi kalau banyak orang yang minta, nanti akan kita datangkan Golisi 18650 sama ini ada dua seri 18650-nya nih. Golisi hitam. Ada yang ini. Nah, Curen discard apa nih? Curen discharge 25 ampere, soalnya dia berani mematok 3000 mAh dengan 25 ampere continuous discharge. Berarti lebih tinggi dong daripada PRK. Nah, siapa tahu nanti ada yang mau kita bahas. Dan ini yang 3000 mAh-nya yang warna hitam, dia menulis 35 ampere continuous discharge. Masalah kayak apa branding tiap baterai itu tuh terserah orangnya aja lagi gitu. Nah, tapi karena kita buktikan kayak apa anunya kalau orang yang banyak minta. Lanjut lagi untuk baterai IMR, di sini ada Black Cell IMR. Kalau yang dari ya mungkin di daerah saya underrated lah. Baterai Kades nih dia pakai IMR. Setidaknya underrated baterai ini sudah memastikan bahwa dirinya IMR. Nah, kayak gitu. Baru kalau dari perwakilan INR ada Molicel. Molicel ini hampir semua dari yang abu-abu, yang biru, kita lihat INR semua. Oke dah, berarti sampai sini. Kalau ada pertanyaan lagi atau aku yang terlupa, ingatkanlah di kolom komen. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Reja BSS, Buhan Sungai Selatan. Banyak merek-merek bahan gasan meracik koil bang. Apa ada karakteristiknya sendirikah dari merek-mereknya tuh? Sebutkan dan jelaskan. Merek-merek gasan meracik koil, karakteristik tersendirinya tuh ada pasti. Kalau untuk disebutkan dan jelaskan tuh kayak apa lah?
Ya nanti kalau ada yang mau bertanya lagi di minggu depan kita akan sebutkan dan jelaskan ini lagi lah. Ya, untuk saat ini sudah mau masuk setengah jam, oke? Dan ini adalah waktu libur saya yang saya hargai. Jadi nanti lagi lah. Ya, setelah ini pertanyaan dari Sarwani, Pri, kamu olah kapas tuh gimana? Atau kayak bikin sendiri kah? Dan kapas tuh terbikin dari apa, Pri? Sampai enak bener. Kapas ikam di Scottish enak. Nggak kayak kapas sebelah lah. Sarwani, alien-alien. Kata enaknya di sini kayak ada berapa gitu nah. Enak bener, enak nggak kayak kapas sebelah. Oh, 2 kata enaknya, tanggung. Padahal satu lagi dapat piring cantik tuh. Kalau kapas buatan sendiri itu terbikin dari apa? Bahannya biasanya sama. Selain pada fiber, kapas tuh biasanya terbuat dari bahan yang organik. Fiber tuh sebenarnya organik juga, tapi ada campuran dari non-organik. Oke, sampai situ. Kalau kayak bikin sendiri kah? Itu bukan kayak bikin sendiri lagi, itu memang bikin sendiri. Baru kalau enak banar kapas ikam di Scottish. Itu jatuhnya kayak bagaimana cara bikinnya aja kayak gitu nah. Oke, ini sampai sini kayaknya terjawab lah. Tapi kalau ada yang mau coba kapasku bisa, walaupun belum berpacking, belum apa-apa, bisa. Tinggal DM atau chat di WA. Beli tapi lah, beli. Oke. Oh ya, sama satu, ada yang mau ku kenalkan untuk minggu depan kayaknya baru mulai. Soalnya minggu ini tadi kekurangan waktu. Jadi kalian pasti dari awal tadi ada ngelihat logo FC24 di bawah.